Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, ketemu dengan saya Jonas Muhammad di channel YouTube John Hussein. Alhamdulillah hari ini hari yang sangat cerah sekali. Ini secara wajah saya. Oke. Tapi teman-teman bagaimanapun kondisinya, yang harus kita jaga adalah kondisi hati kita begitu. Bagaimanapun kondisi kenyataan hidup kita, yang paling penting kita bisa mengatur hati kita, mengatur mental sikap kita agar tetap tenang menjalani kehidupan ini begitu. Karena semuanya sudah ada yang mengatur dan semua sudah digariskan. Orang boleh meniru bisnis kita, meniru usaha kita, tapi yakin orang tidak bisa meniru rezeki kita. Nah, itu kata guru saya pernah mengatakan seperti itu. Jadi tetap tenang, stay cool dan terus berusaha. Kuncinya apa? Kuncinya kita harus tetap berusaha. Seperti lagu cicak-cicak di dinding begitu, teman-teman pernah dengar bahwa dari lagu itu syarat makna sekali. Cicak itu rezekinya tergantung adanya nyamuk. Cicak-cicak di dinding diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Berarti bagaimana kalau tidak ada nyamuk? Nah, kuncinya apa? Rezeki itu sudah yang ngatur. Kuncinya diam-diam pun kita merayap. Salah satu kuncinya adalah kita terus berusaha. Jadi masalah rezeki itu sudah yang ngatur. Tugas kita hanya berusaha mengambil rezeki itu secepat mungkin, sebaik mungkin. Nah, jadi teman-teman semuanya, kondisi apapun yang terjadi dalam hidup kita, semoga kita tidak berhenti untuk berusaha sebaik mungkin. Seperti cicak, diam-diam itu merayap. Datang seekor nyamuk, kalau ada tentang rezeki ataupun peluang-peluang yang itu mengarah kepada rezeki kita, cepat ambil. Nah, jangan sampai dibiarkan begitu saja. Apa contohnya? Banyak teman-teman. Dunia sekarang ini, kehidupan sekarang sudah luar biasa maju sekali. Apapun bisa jadi peluang. Ada media sosial, ada YouTube, kemudian ada banyak hal bisa kita gunakan untuk menambah rezeki kita. Jadi sekali lagi tetap tenang gitu ya. Stay cool dan tetap berusaha sebaik mungkin. Karena tugas kita menyiapkan dan membuat usaha kita bagus. Masalah hasil itu urusan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hasil itu tidak akan mengkhianati proses. Kalau prosesnya bagus, hasilnya akan lebih bagus lagi. Itu sebagai pembuka dalam sesi kali ini. Jadi teman-teman, kita akan buat konten tentang sekolah ma'rifat. Kita akan membahas hal-hal memang tentang ma'rifatullah, bagaimana mengenal lebih jauh tentang Tuhan kita semuanya, Allah Subhanahu wa taala. Konten ini saya maksudkan mudah-mudahan sejujurnya ini untuk diri saya pribadi, untuk menambah keyakinan saya, untuk menambah juga keimanan saya. Tetapi yang mudah-mudahan di upload ini semoga menjadi amal baik di kemudian hari kan gitu. Nah, konten ma'rifatullah ini saya ambil dari berbagai sumber dan saya akan sarikan dalam konten ini. Jadi nanti rutin ya kita akan buat tentang ma'rifatullah. Nah, sekarang kita akan membahas tentang permulaan penciptaan langit, kemudian juga bumi dan malaikat gitu ya. Nah, jadi bagaimana sejujurnya kita akan saya sedikit bacakan, kita akan nanti akan bedah gitu. Dari beberapa sumber dan nanti kita akan coba ini ya. Pertama, segala puji bagi Allah yang tiada pembicara manapun mampu meliputi segala pujian baginya, tiada penghitung manapun mampu mencakup bilangan nikmat karunia-Nya, dan tiada daya upaya bagaimanapun mampu memenuhi kewajiban pengabdian kepadanya. Tiada pikiran sejauh apapun mampu mencapainya, dan tiada kearifan sedalam apapun mampu menyelami hakikatnya. Jadi permulaan hakikat tentang Allah Subhanahu wa taala bahwa tiada satu pembicara manapun yang mampu meliputi segala pujian untuknya. Sehebat apapun seorang pembicara tidak akan merangkum segala pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada daya upaya bagaimanapun kita memenuhi kewajiban kita pengabdian kepadanya. Sekuat apapun kita berusaha, itu tidak akan memenuhi kewajiban pengabdian kita berusaha, tetapi kita ditugaskan untuk terus berusaha mengabdi kepadanya dan sebaik mungkin. Sejujurnya kita sering ketahui bahwa Allah itu tidak butuh kita, tetapi ini bentuk pengabdian kita kepada Allah dengan cara beribadah kepadanya. Nah, kemudian juga tiada pikiran sejauh apapun mampu mencapainya. Jadi pikiran sehebat apapun tidak akan mampu mencapai kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tiada kearifan sedalam apapun mampu menyelami hakikatnya. Jadi itulah pembuka untuk sesi kali ini tentang sekolah ma'rifat.
Dan selanjutnya, sifatnya tidak terbatasi oleh lingkungan, tiada terpikirkan oleh ungkapan, tiada terikat waktu, dan tiada menjumpai kesudahan. Itulah Allah. Bahwa tadi kita akan memulai dengan ma'rifatullah. Jadi bahwa sifat Allah itu tidak terbatas oleh lingkungan. Kalau kita membatasi Allah dengan lingkungan, berarti kita sudah membuat batasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tidak terikat waktu dan tidak menjumpai kesudahan. Teman-teman, adapun pangkal ataupun pokok dari agama itu adalah ma'rifat tentang Allah Subhanahu wa taala. Namun tak akan sempurna ma'rifat tentangnya kecuali dengan tasdik atau pembenaran terhadapnya. Ma'rifat kita akan lebih baik dan tidak berguna ma'rifat kita kecuali pembenaran kepada atau tasdik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak sempurna tasdik terhadapnya, tidak sempurna pembenaran terhadapnya kecuali dengan tauhid dan keikhlasan kepadanya. Jadi pangkal iman itu ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ma'rifat tidak akan berguna tanpa pembenaran. Tasdik kita, pembenaran diri kita atau pembenaran keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tasdik tidak akan berguna kecuali dengan keikhlasan kepadanya. Jadi ikhlas itu murni. Jadi keimanan itu dibangun atas itu. Dan mari kita lanjutkan. Kemudian tak akan sempurna keikhlasan kepadanya kecuali dengan penafian segala sifat darinya. Maksudnya peniadaan sifat-sifat kemanusiaan. Jadi keikhlasan, ketauhidan tidak akan sempurna kecuali penafian terhadap sifatnya. Maksudnya sifat-sifat kemanusiaan. Karena setiap sifat adalah berlainan dengan yang disifatkan. Dan setiap yang disifatkan bukanlah persamaan dari sifat yang menyertainya. Nah, sekali lagi, teman-teman semuanya, kalau kita sudah mampu menafikan sifat-sifat manusia ataupun menafikan sifat-sifat kemanusiaan kepada Allah, nah itu salah satu kemajuan keimanan. Karena itu, makanya barang siapa melekatkan suatu sifat kepadanya, sifat kemanusiaan kita, begitu ya, itu sama saja dengan seseorang menyertakan sesuatu dengannya. Karena kan kita sama Allah, sama Tuhan itu berbeda. Jadi barang siapa melekatkan sifat kepadanya, berarti secara tidak langsung menyertakan sesuatu dengannya. Dan barang siapa menyertakan sesuatu dengannya, maka ia telah menduakannya. Kalau kita menyandingkan Allah dengan sifat-sifat kemanusiaan tadi, berarti kita sudah menduakannya. Ada dua, begitu ya. Oke. Dan barang siapa menduakannya, maka ia telah memilah-milahkan zatnya. Dan barang siapa memilah-milahkannya, maka ia sungguh tidak mengenalnya. Dan barang siapa tidak mengenalnya akan melakukan penunjukan kepadanya. Dan barang siapa melakukan penunjukan kepadanya, maka ia telah membuat batasan tentangnya. Dan barang siapa membuat batasan tentangnya, sungguhnya ia telah menganggapnya berbilang. Dan barang siapa berkata, di manakah dia? Maka sesungguhnya ia telah menganggapnya terkandung dalam sesuatu. Bayangkan. Dan barang siapa berkata, di atas apakah dia? Maka sesungguhnya ia telah mengosongkan sesuatu dari kehadirannya. Jadi teman-teman semuanya, bahwa dialah Allah yang memang mewujud bukan karena atau suatu ciptaan. Jadi Allah ada bukan karena suatu ciptaan. Bukan pula muncul dari ketiadaan. Allah bukan karena ada, bukan karena suatu ciptaan, dan bukan pula muncul karena ketiadaan. Kita lanjutkan. Dia ada bersama dengan segala sesuatu, namun tidak dengan suatu kesertaan. Bukan pula dia lain dari segala sesuatu disebabkan keterpisahan darinya. Dia adalah pelaku namun tanpa menggunakan gerak ataupun alat. Maha melihat meskipun sebelum adanya suatu makhluk apapun, sendiri disebabkan tak adanya sesuatu yang dengannya ia merasa terikat ataupun gelisah bila ia terpisah darinya. Itulah Allah. Dimulainya ciptaannya tanpa pola sebelumnya, atau kebimbangan yang meliputinya, atau pengalaman yang diperolehnya, atau gerakan yang dibuatnya, atau keinginan jiwa yang mendorongnya. Diwujudkan segalanya pada waktunya.
disenyawakannya antara beraneka ragam bagiannya, ditanamkannya setiap watak dan tabiatnya, lalu dikaitannya dengan bayangannya. Nah, jadi teman-teman bayangannya ini adalah dimaksudnya adalah pribadi-pribadi atau benda-benda yang menjadi wadah bagi sifat dan tabiat masing-masing ciptaan. Selanjutnya, ini tentang makrifat Allah. Telah diketahuinya sebelum bermula, telah diketahuinya semuanya sebelum bermula, dikenalnya batas-batas dan akhir kesudahannya, diliputinya segala liku-liku yang menyertainya. Diciptanya ruang angkasa raya, dibelahnya segenap arah dan lapisan-lapisan udaranya. Lalu dialirkanlah kepadanya air yang saling berbenturan arusnya, bergulung-gulung dalam ketinggiannya. Diterbangkannya badai angin yang meniup kencang, menggoyang dan mengguncang, menjadikannya bagai alas yang menahan air itu dari kejatuhan, dan menambatnya erat-erat di atas permukaannya. Udara di bawahnya terbuka dan air di atasnya memancar kuat-kuat. Itu bagaimana permulaan dari penciptaan langit barangkali ya. Kemudian diciptanya pula angin pendorong yang terus-menerus berembus kencang, lagi amat jauh jangkauannya. Nah, maksud pendorong ini adalah angin yang mendorong air naik ke atas gitu. Lalu ditugaskannya sebagai penggerak air deras yang memancar dan pengguncang gelombang laut yang luas. Kemudian mengaduk dan mengacaukannya laksana dalam tempayan, membadai dahsyat dalam kehampaan, tiada terhingga. Mencampur adukan antara yang tenang dan bergelombang, sehingga menjulang tinggi lidahnya dan terhempas jauh buih-buihnya. Lalu diangkatnya dalam hawa yang terbelah dan udara yang terbuka, dan dibuatnya 7 lapis langit, yang terbawah bagai gelombang padat, dan yang teratas sebagai atap yang tinggi, tanpa tiang penyangga atau pasak pengikat. Subhanallah ya. Dia pun menghiasinya dengan hiasan bintang-bintang bersinar cerah, dan menjalankan kepadanya pelita, terang benderang, serta bulan bercahaya, dalam peredaran melingkar, kubah berjalan dan lengkung bergerak. Dan dibuatnya celah antara langit-langit yang tinggi, lalu dipenuhinya dengan berbagai kelompok malaikatnya. Di antara mereka ada yang terus bersujud tak pernah ruku, ada pula yang terus ruku tak pernah berdiri tegak, ada lagi yang berbaris rapih tak pernah berpisahan, atau bertasbih selamanya tidak pernah jemu. Tiada diliputi lelapnya mata, lupanya akal, lesunya tubuh, atau hilangnya kesadaran. Di antara mereka ada yang diserahi amanat wahyunya, penyambung lidahnya kepada rasul-rasulnya, dan berulang alim menyampaikannya ketetapan perintahnya. Dan di antara mereka ada yang kakinya dengan teguh berpijak di bumi terendah, dan lehernya menjulur di langit teratas. Anggota tubuhnya melampaui segala penjuru, pundaknya kukuh serasi dengan tiang-tiang penopang arasnya. Mereka memikulnya seraya menundukkan pandangan mata di bawahnya. Berselubungkan sayap-sayapnya terdinding antara mereka dan makhluk lainnya oleh tabir keperkasaan dan tirai kekuasaannya. Tiada pernah mereka menggambarkan Tuhan mereka walau hanya dalam angan-angan. Tiada pernah menyifatkannya dalam sifat-sifat makhluk apapun. Tiada mengaitkannya dengan ruang atau menunjukkannya dengan pandangan. Nah, jadi teman-teman semuanya, itulah gambaran tentang penciptaan langit, kemudian dan bumi. Namun intinya tentang makrifat kepada Allah, bahwa jangan pernah kita menggambarkan Tuhan walaupun hanya dengan angan-angan. Tidak pernah kita menyifatkannya dengan sifat-sifat makhluk apapun, dan tidak mengaitkannya dengan ruang atau menunjukkannya dengan pandangan. Jadi dialah Allah yang maha segalanya, maha luas rahmatnya, dan maha mengatur kejadian di alam ini. Oleh karena itu teman-teman semuanya, sekolah makrifat hari ini kita membahas tentang itu, bagaimana penciptaan langit dan bumi dan malaikat-malaikatnya. Dan kemudian juga kita bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa Tuhan kita semuanya, bahwa sekali lagi kita ataupun
sebagai makhluknya, jangan pernah membayangkan Allah dengan sifat-sifat manusia, dan jangan pernah kita membatasi Allah dengan waktu, dan jangan pernah kita menganggap Allah berada di tempat sesuatu ataupun berada di suatu tempat karena dengannya kita membatasi ruang lingkupnya. Tadi sudah dikatakan bahwa dialah Allah yang berawal tanpa sebuah permulaan, diciptanya tanpa ataupun ada dia ada bersama dengan segala sesuatu, namun tidak dengan suatu kesertaan. Pokoknya dia Allah yang maha luar biasa, dan Allah lah Tuhan kita semuanya. Itulah sahabat semuanya tentang ma'rifat ataupun tentang sekolah ma'rifat yang pertama, tentang Allah Subhanahu wa taala dan juga bagaimana penciptaan langit dan bumi gitu. Saya pun sedang belajar, sahabat-sahabat, tapi ya mari kita sama-samalah berusaha. Kadang-kadang saya juga agak pusing membahas ini tuh ya, tapi ya ini saya takutnya lupa, makanya saya masukkan ke YouTube dan semoga bermanfaat buat banyak orang gitu. Itu teman-teman, insya Allah sekolah yang kedua ataupun di season yang kedua kita akan membahas tentang sifat-sifat Allah dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi sebagai penutup, dialah Allah wujud bukan karena suatu ciptaan, ada bukan karena suatu ciptaan, bukan pula muncul dari ketiadaan. Semoga kita semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin optimis dengan seluruh rahmat yang Allah berikan. Sekian, terima kasih, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wan nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.